ini P21 ya, dan akhirnya Rosario ini kasusnya naik ke P21. Duet eksklusif. Nah, eksklusif ya. Hari Masih ini bahas info P21 loh Mas Roy. udah benar datang. Udah. Hari ini sudah Rabu. Hari Jumat itu akan dilakukan penangkapan lah atau penahanan. Ini adalah deadline terakhir Ya, untuk tapi kami tentu saja Mas Gafur, saya juga tidak menyalahkan Pak Iman Manudin. Mungkin beliau waktu itu sebenarnya belum saatnya untuk mengumumkan, ya kan? ya, harusnya dalam satu surat yang kita sebut P21. Ya, kan kita bicara tiket kemarin Ya, kan? kita bicara tiket ya, karena ini adalah tiket untuk mengantarkan perkara ke penuntutan. Bagaimana dampaknya kalau Pak Jokowi hadir di persidangan? Nah, Kalau ijazah ini marah-marah gini nanti marah-marah atau nanti bisa jangan-jangan mukanya nanti merah dalam persidangan gitu loh Mas Roy. Udah. Karena nanti nggak ada Yakub Hasibuan. Iya, Nggak dia ada jalan sendiri, termul-termul. nggak ada. Duduk sendiri loh di Dia hadapan duduk Mas Roy. sendiri, di sana ada jaksa, di sana ada saya. Ada para kuasa hukum dan Ada kuasa hukumnya banyak lagi kan nanti. dan galak-galak lagi. Terus galak-galak nanti. Jokowi, ya gitu nanti. Kan kita nggak manggil Pak Jokowi, saudara saksi. Saudara saksi, ya toh, saksi pelapor. Saksi pelapor. Benarkah Anda? Benarkah saudara ini? Benarkah dikejar? Iya gitu, nggak bisa. Saudara mengatakan saudara KKN tahun 85. Tapi kemudian kata Dirti Pidum Tahun 83. tahun 83. Yang Mana yang benar? Kalau dia bilang benar saya. Terus katanya waktu KKN Bapak beli gitar listrik. Apakah memang mainnya pakai colok hidung? Desanya kan belum ada listrik waktu itu. Nah, dari situ kan sudah jelas ya. Bisa jadi juga Mas Roy. Mungkin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bertemu lagi dengan Sarang Informasi. Sahabat Sarang Informasi, tentunya termulu kalau lihat atau nonton video ini tentunya bahagia sekali, langsung syukuran karena dengar bahwa Rosario P21 atau kasus ini P21 ya. Jangankan kok termul ya, mungkin pendukung Rosario juga senang bahagia jika kasus ini naik ke P21, kasus ijazah palsu ini ya, karena kita semua ingin tahu Jokowi ini menunjukkan ijazahnya di persidangan dan Jokowi hadir di persidangannya. Kita semua penasaran pengen tahu ya. Jadi ternyata P21 teman-teman ya. Kita simak video selengkapnya. Karena sepanjang ini belum terbit, berarti sepanjang itu juga perkara tersebut belum mempunyai tiket ke tahap penuntutan. Persis, ya kita bicara tiket kemarin Ya, kan? kita bicara tiket ya, karena ini adalah tiket untuk mengantarkan perkara ke penuntutan. Kalau ini belum dikeluarkan Mas Roy, dan saya punya firasat ya, meskipun saya bukan internal kejaksaan, dan bukan peramal. Saya bukan punya peramal ya, tapi peramal pakai bola kristal. oke lah, boleh lah. Secara analisa hukum aja. Secara analisa hukum aja. Bisa jadi ada hal yang tentu akan dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan untuk tidak memperduasatukan perkara ini. Pertama, dari sisi bukti misalnya Mas Roy. Kedua adalah mereka juga mungkin sedang mengkalkulasi bagaimana dampaknya kalau Pak Jokowi hadir di persidangan. Kalau ijazah ini marah-marah gini nanti marah-marah atau nanti bisa jangan-jangan mukanya nanti merah dalam persidangan gitu loh Mas Roy. Karena nanti nggak ada Yakub Hasibuan. Nggak ada termul-termul. Nggak ada. Duduk sendiri loh di hadapan Mas Roy. Di sana ada jaksa, di sana ada saya. Ada para kuasa hukum dan ada kuasa hukumnya banyak lagi kan nanti. Dan galak-galak lagi. Terus galak-galak nanti. Jokowi, ya gitu nanti. Kan kita nggak manggil Pak Jokowi, saudara saksi. Saudara saksi, ya toh, saksi pelapor. Saksi pelapor. Benarkah Anda? Benarkah saudara ini? Benarkah dikejar? Iya gitu, nggak bisa. Saudara mengatakan saudara KKN tahun 85. Tapi kemudian kata Dirti Pidum tahun 83. tahun 83. Yang mana yang benar? Kalau dia bilang benar saya. Loh, terus apa yang dikatakan Dirti Pidum? Pak Brigjen Juandani itu benar apa enggak? Nah, jadi pertanyaan. Terus KKN ini berdasarkan kesaksian Bapak ataukah berdasarkan berkas? Betul. Berkasnya nggak cocok juga. Terus katanya waktu KKN Bapak beli gitar listrik. Apakah memang mainnya pakai colok hidung? Desanya kan belum ada listrik waktu itu. Nah, dari situ kan sudah jelas. Kalau memang benar P21 Rosario ini terjadi ya, ingin tahu bagaimana sih sebenarnya Pak Jokowi ini di persidangan nanti, karena Rosario juga sudah mengatakan sama kuasa hukumnya nanti akan dicecar di persidangan Pak Jokowi ini seperti apa ya nantinya gitu ya. Kalau misalkan jadi P21 ini ya, seperti apa Pak Jokowi nanti di persidangan dan hadir atau tidak di persidangan. Karena Pak Jokowi sendiri berjanji kalau kasus ini naik ke P21 Pak Jokowi akan hadir di persidangan, katanya seperti itu. Bisa jadi juga Mas Roy. Mungkin juga ini jadi satu tantangan juga dari sisi pembuktian ya. Saya bicara dari sisi pembuktian, bukan dari sisi politik. Out gitu ya. Oke. Duet eksklusif. Nah, duet eksklusif ya. Hari Masih ini bahas info P21 loh Mas Roy. udah benar datang. Udah. Tapi bohong. Tapi bohong. Ya, jadi itu hari ini teman-teman yang menonton kata Andi Azwan official ya, dan Abdul Ghafur sangat official. Kata Andi Azwan, Jumat besok itu deadline. Kok bisa dia ngitung deadline dari mana? Hari ini udah deadline. Oh, bisa-bisanya emang Anda dominus litis, orang kejaksaan bisa ngitung deadline. Tapi kalau kata Bu Eli Daneti, hari ini batas akhir. Sudah, hari ini batas akhir. Jadi kali ini memang ya antar termul aja nggak kompak ya, Iya, gitu. betul. Jadi hari ini sudah Rabu.
tanggal 17 Juni ya 2026. Artinya kalau dengan tanggal ketika waktu itu Pak Dirreskrim Pak Imanudin ya, meskipun kata orang-orang kalimatnya bersayap, tapi Mas itu kan diterjemahkan oleh para termul, diglorifikasi P21, bahkan ada yang saya sudah perlihatkan P21-nya. Bahkan tadi Mak Lampir tadi udah bilang kalau semenjak tanggal 8 Mei dia sudah boleh dong, lihat itu boleh dong gitu. Nah boleh dong agak waras ya kalau bilang hari ini sudah batas akhir. Memang udah batas akhir. Kalaupun hari Jumat, saya tanya orang hukum nih. Ya, oke, Mas Roy. Kalaupun hari Jumat dan tiba-tiba undangannya itu baru datang besok, itu patut tidak? Saya kira tidak patut ya Mas Roy. Nah, karena harus patut kan undangnya. Karena secara formal pemanggilan siapapun untuk menghadap ke penegak hukum, baik di kejaksaan, baik di pengadilan, baik di kepolisian, itu harus dilakukan secara sah dan patut. Betul. Sah itu harus berdasarkan surat resmi, tidak berdasarkan omon-omon, tidak berdasarkan info. Besok akan dipanggil ya, nggak bisa begitu. Tetapi harus formal, sah secara hukum artinya dan ada pejabat yang bertanda tangan, ada informasinya, dan harus dilakukan secara patut. Betul. Patut itu artinya menggunakan surat. Harus beberapa hari sebelum jadwal tersebut, orang tersebut harus sudah menerima. Dan karena kalau hari Jumat Mas Roy, besok dikirim, kan bisa saja orang yang diinfokan surat itu dalam surat itu tapi ternyata misalnya keluar kota, maka secara patut itu biasanya 3 atau 4 hari sebelumnya. Ya, kalaupun ya biasanya saya kalau misalnya kami itu kalau diundang ya, baik selaku waktu itu masih terlapor atau tersangka, apalagi kalau mau dilakukan P21 ya gitu besok, itu kan biasanya saya juga di WA dulu, ya ada WA-nya gitu. Tapi sampai dengan malam hari ini kita live ini ya, memang belum ada sama sekali. Jadi belum ada WA yang masuk ya dari petugas, dan biasanya WA itu mengawali kalau misalnya akan ada panggilan suratnya, dan suratnya pasti akan dikirimkan itu dengan menggunakan pos yang bukan hanya pos ya, tapi menggunakan jasa kurir yang cepat, dan biasanya antara WA dengan surat itu tidak lama, harusnya tadi udah datang. Kalau misalnya artinya kalaupun hari Jumat itu yang kata termul itu akan jadi Jumat keramat ya. Padahal saya kutip pernyataannya Pak Al-Katiri, Jumat itu hari yang berkah. Betul, hari yang baik buat umat Islam, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bahkan di negara-negara Islam hari Jumat itu adalah hari libur, bukan hari Minggu. Makanya kalau ada yang mengatakan hari Jumat itu hari Jumat keramat untuk para pejuang-pejuang ini, ya boncos. Betul. Karena belum ada buktinya. Betul. Nanti kita tinggal tunggu saja ya, karena kata termul, kata Andi Aswan itu hari Jumat itu Jumat keramat, bahwa Roy Suryo ini akan ditahan, akan P21 katanya seperti itu ya. Kita lihat saja ya nanti ya kawan-kawan ya. Mungkin Jumat yang benar keramat itu untuk para termul ya gitu. Karena untuk para termul itu keramat itu dulu adalah nama rumah sakit jiwa di Jakarta, namanya Keramat. Kalau di Jogja rumah sakitnya itu milik keluarga saya, namanya Puri Nirmala. Itu salah satu termul kemarin ada ya yang nyampe ke Puri Nirmala. Kenapa nggak masuk sekalian? Masuk sekalian, saya kasih VIP ya gitu. Jadi dirawat gratis ya gitu untuk si Toyib Fanani itu. Jadi Keramat itu dulu nama rumah sakit karena daerahnya Keramat di Jakarta. Rumah sakit jiwa Keramat. Berarti orang yang kayak gitu harusnya ya masuk ya, Mas? Iya, Keramat itu ada di Magelang juga ada tuh rumah sakit jiwa Keramat itu juga ada, Jakarta juga, Grogol juga. Berarti Mas Roy, ini secara hukum saya clearkan ya. Sampai hari ini kami live. Tanggal 17 Juni 2026 pada pukul 18 lebih sekian menit waktu Indonesia Barat, 19 ini belum ada satupun pemberitahuan resmi dari aparat penegak hukum, baik pihak kejaksaan, baik juga pihak Polda Metro Jaya, bahwa berkas perkara telah dinyatakan P21 sebagaimana yang diglorifikasikan, yang diterjemahkan oleh para termul itu. Kita bicara by data, kita bicara by hukum, bukan asumsi. Kalau memang pada akhirnya itu P21, kalau para termul itu mengatakan bahwa hari Jumat itu akan dilakukan penangkapan lah, atau penahanan, penyerahan tersangka dan barang buktinya, maka hari ini adalah deadline terakhir untuk pengiriman surat pemberitahuan. Lo suratnya aja belum ada, makanya. Terus siapa yang mau diserahkan? Terus siapanya yang mau ditangkap? Jangan-jangan ada termul yang makin gila. Makanya, padahal kita udah baik hati ya. Kita ingatkan waktu itu Polda Metro Jaya 2 hari yang lalu, ya, kita mengingatkan dengan grafik ini. Ya, betul Mas Roy. Itu kita mengingatkan sebenarnya 2 hari yang lalu, ya, ketika belum liburan tahun baru Muharram 1 Suro 1960 B kemarin, kita sudah ingatkan ini, ya. Jadi ketika sudah masuk 411 hari. Nah, ini ada yang menarik. Saya kemarin diingatkan oleh AATI Garut ya. Itu kalau Allah kurang satu lagi. Karena Allah itu 4111 gitu. Oke. Ya, terima kasih AATI Garut. Tapi kalau 4111 berarti
harus nunggu nanti tanggal 1 Agustus 2036. Saya udah hitung itu ya. Itu jadi nggak mungkin ya. Maka ya karena ini mendekati tulisan wah gitu ya, itu ya. Iya. Ya, tapi kita nggak akan bicara itu. Yang penting kita sudah mengingatkan kalau 2 hari yang lalu misalnya ada benar P21 dan kemudian dikirimkan suratnya, dan paling lambat hari ini. Ya, masih ada tambahan waktu kemarin kan ada libur sehari kemarin hari Selasa, tahun baru. Berarti hari ini dan hari ini berarti tidak ada. Berarti gini. Ya, apa yang kemarin sudah digembar-gemborkan. Nah, ini sekaligus kita menyarankan atau mengklik media mainstream. Kalau Termul kita nggak usah ingatkan lah, Termul memang sudah sakit jiwa itu ya, nggak usah diingatkan. Tapi kalau media mainstream, tolong jangan mengglorifikasi atau menyebarkan berita bohong. Saya katakan berita bohong bahwa tanggal 2 Juni yang lalu, kalau memang hari ini belum ada yang sudah deadline, memang tidak ada yang namanya P21 pada tanggal 2 Juni secara resmi. Secara resmi Dan formal. Ya, surat ini juga tidak nampak sampai dengan sekarang, masih goib. Tapi kami tentu saja Mas Gafur, saya juga tidak menyalahkan Pak Iman Imanuddin. Mungkin beliau waktu itu sebenarnya belum saatnya untuk mengumumkan, ya kan? Ya, tapi kemudian atau dia mendapatkan informasi dari stafnya dan itu berdasarkan koordinasi informal. Ya. Bahwa Pak, kata pihak kejaksaan, kita tidak perlu lagi memenuhi petunjuk. Ya. Mungkin itu yang kemudian Pak Iman Imanuddin juga menerjemahkan bahwa kalau begitu sudah dinyatakan P21. Padahal bisa saja kalau itu diartikan oleh waktu itu oleh mantan Hakim Agung atau diartikan oleh Pak Ugro, tidak perlu bukti-bukti karena nggak usah dilengkapi, ini udah nggak mungkin maju. Itu bisa jadi. Atau bisa saja ada persiapan untuk segera mengembalikan berkas perkaranya karena sudah melampaui batas waktu penyidikan dan tambahan. Jadi nggak usah nambah-nambah lagi deh, kasihan malah nambah-nambah. Ya, ini perkara sudah mau kembali, udah semua udah kembalikan. Dan bahkan sekali lagi kata Pak Ugro, kalau kita lihat tuh Wakori 2013-2014, semua bukti-bukti harus dikembalikan dulu ya gitu ya. Dari 709 barang bukti itu kembalikan dulu kalau sudah kemudian sudah SP3 kemarin. Sampai hari ini mungkin pihak kejaksaan belum bisa menyatakan sikapnya secara resmi atau belum menyatakan hasil penelitian berkasnya dalam satu surat yang kita sebut P21. Karena sepanjang ini belum terbit, berarti sepanjang itu juga perkara tersebut belum mempunyai tiket ke tahap penuntutan. Persis. Ya, kita bicara tiket gimana kan? Kita bicara tiket ya, karena ini adalah tiket untuk mengantarkan perkara ke penuntutan. Kalau ini belum dikeluarkan Mas Roy, dan saya punya firasat meskipun saya bukan internal kejaksaan. Dan bukan peramal. Saya bukan punya peramal, tapi peramal pakai bola kristal. Oke lah. Secara analisa hukum aja. Secara analisa hukum aja. Bisa jadi ada hal yang tentu akan dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan nanti. Bagaimana dampaknya kalau Pak Jokowi hadir di persidangan? Kalau ijazah ini benar-benarnya nanti merah dalam persidangan gitu loh Mas. Karena nanti nggak ada Yaakob Hasibuan. Nggak ada Termul. Nggak ada. Dulu sendiri loh di hadapan Mas Roy. Di sana ada jaksa, di sana ada saya. Ada kuasa hukum, ada kuasa hukum, kuasa hukumnya banyak lagi kan nanti. Dan galak-galak lagi. Terus galak-galak nanti. Jokowi, ya gitu nanti. Ntar kan saudara ini, dikejar. Iya gitu, nggak bisa. Saudara mengatakan saudara KKN tahun 85, tapi kemudian kata Dirtipidum tahun 83. Tahun 83. Yang mana yang benar? Kalau dia bilang benar saya. Betul sendiri. Terus apa yang dikatakan Dirtipidum? Pak Brigjen Juandani itu benar apa enggak? Nah, jadi pertanyaan. Terus KKN ini berdasarkan kesaksian Bapak atau berdasarkan berkas? Betul. Berkasnya nggak cocok juga. Terus katanya waktu KKN Bapak beli gitar listrik. Apakah memang mainnya pakai colok hidung? Desanya kan belum ada listrik waktu itu. Dari situ kan sudah jelas ya. Bisa jadi juga Mas Roy. Mungkin juga ini jadi satu tantangan juga dari sisi pembuktian ya. Saya bicara dari sisi pembuktian, bukan dari sisi politik. Ini ternyata ini kena prank ya, karena video itu tadi awalnya memang dibuat seperti itu sama saya dan Termul itu biar lihat sebenarnya bagaimana sih reaksinya Termul nanti kalau nonton video ini, dan ternyata Roy Suryo ini dikabarkan sudah P21, tentunya kan biar yang gembira dan biar senang ya kan. Tapi justru kita juga menunggu-nunggu, masyarakat semuanya menunggu-nunggu bagaimana akhir dari kasus ijazah ini, dari polemik ini yang meresahkan ya tentunya, karena terjadi pro dan kontra ya. Tentunya kita juga ingin segera menyelesaikan hal ini ya, atau isu-isu ini agar tidak mengganggu stabilitas ya, karena masih banyak yang lebih penting lagi daripada kasus ijazah ini ya. Tentunya ini harus ada kekuatan hukum tetap dari pengadilan bahwa ijazah Jokowi ini asli atau palsu, agar nanti tidak ada lagi yang mempermasalahkan atau ada lagi yang mempertanyakan, apalagi nanti ada yang mencurigai atau tuduhan-tuduhan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Nantinya akan terus menerus seperti itu kalau tidak ada putusan dari pengadilan atau tidak ada dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Pasti akan terus berlanjut, karena buktinya kita semua tahu kasus Bambang Tri ini bertahun-tahun juga ya. Dulu juga pernah dituduhkan ijazah ini palsu ya kan, sama Bambang Tri, dan Gus Nur itu di penjara ya, divonis bersalah.
Dan walaupun mereka ini sudah divonis bersalah, bahkan di penjara pun tetap masih ada saja orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi dan menuduh ijazah Jokowi ini palsu. Jadi dengan memenjarakan seseorang itu bukan berarti ijazah Jokowi ini asli, dan dengan memenjarakan seseorang bukan berarti menjadi takut seseorang untuk menyuarakan, apalagi kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan ya sebenarnya di ijazah Jokowi ini. Makanya harus disuarakan hingga akhirnya ingin tahu dan sampai pengen banget ini sampai titik terang ini terbongkar dan terbuka semuanya sebenarnya ijazah Jokowi ini asli atau palsu, kan seperti itu. Jadinya tetap saja tidak ada berhenti-berhentinya, bahkan mereka ini banyak sekali dapat intimidasi, dapat tawaran-tawaran agar melakukan restoratif justice, akan tapi tetap saja tidak berani, bahkan tetap saja terus menyuarakan tentang ijazah ini. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sangat menarik ya. Itu tadi pernyataan dari Roy Suryo itu tentunya sangat menarik sekali, dan tentunya kalau yang tidak ingin kasus ini naik ke P21 atau naik ke persidangan tentunya kaget ya dengar atau lihat cuplikan tadi ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya berikutnya.